pembahasan materi tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan implementasi dalam kehidupan nyata. Untuk itu, simak videonya. Nah, korupsi ini identiknya dengan perilaku tidak jujur, seperti mengambil uang bukan haknya, menerima suap atau melakukan kecurangan diri untuk sendiri. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, suap atau sogok. Nah, mana suap adalah pemberian uang atau barang agar seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberinya. Contohnya jika memberi uang kepada petugas agar urusan cepat selesai tanpa mengikuti aturan. Di mana contoh yang kedua itu di mana memberi hadiah kepada guru agar nilai yang mungkin jelek bisa dinaikkan agar ia mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu termasuk dalam perilaku yang tidak jujur dan juga termasuk dalam sogok atau suap. Yang kedua, penggelapan. Penggelapan ini adalah mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya dan padahal sudah dipercaya untuk menjaganya. Contohnya bendahara kelas memakai kelas untuk kepentingan pribadinya. Itu merupakan salah satu contoh dari penggelapan. Nah, karena di dalam kelas itu dia sudah dipercayakan untuk memegang uang kelas tersebut, tetapi dia memakai uang kelas tersebut untuk kepentingan pribadinya. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya yaitu mengambil barang milik kantor ataupun sekolah untuk dibawa pulang tanpa izin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penggelapan. Kita masuk pada poin berikutnya tentang upaya pemberantasan korupsi. Jadi, upaya pemberantasan korupsi ini harus ditegakkan agar pemerintah dapat berjalan atau diselenggarakan dengan transparan tanpa adanya korupsi lagi. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu upaya hukum, di mana tindakan ini dari pemerintah untuk menindaklanjuti korupsi. Di sini pemerintah bisa menerapkan atau menetapkan hukuman yang sesuai atau relevan dengan tindakan pelaku-pelaku korupsi, sehingga pelaku-pelaku korupsi dapat mendapatkan efek jerah yang setara dengan perlakuannya. Yang kedua, upaya pencegahan, di mana pencegahan dilakukan agar korupsi tidak terjadi sejak awal. Jadi, upaya pencegahan ini perlu diterapkan di awal sehingga ketika menjalani suatu pekerjaan atau menjabat pada suatu wewenang, seseorang tidak melakukan korupsi karena pencegahan sudah dilakukan. Apabila pemerintah melihat ada oknum-oknum pemerintah yang melakukan korupsi, masyarakat bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib sehingga oknum-oknum itu bisa diberikan efek jerah. Dan di sekolah itu kita bisa mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan memberikan contoh sikap yang baik. Jadi pencegahan korupsi ini bisa dilakukan pada jenjang-jenjang pendidikan seperti sekarang yang kita pelajari tentang anti korupsi, agar ketika kita melakukan pekerjaan di masa depan nanti kita sudah jujur dan transparan karena kita sudah belajar tentang nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya ada contoh kontekstual dan faktual mengenai korupsi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini konteks tentang korupsi ini sering kita jumpai atau kita temui ataupun terkadang kita yang mengalami sendiri. Jadi contoh-contoh sehari-hari di sekolah. Nah, di sekolah ini terjadi misalkan saat ujian tidak menyelesaikan tugas tetapi mengaku sudah kerja dan berikutnya itu di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar ini contohnya itu mengambil barang milik orang lain atau izin terus berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Baik misalnya akan menjelaskan. Yang berikutnya solusi dan refleksi. Nah, pertama itu solusi konkret dalam dunia pendidikan khususnya di SD. Beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan di sekolah dasar. Itu yang pertama, pembiasaan kejujuran sejak dini, di mana kita sebagai calon guru harus mengajarkan kepada siswa agar membiasakan jujur sejak dini. Di mana contohnya ketika ujian siswa dilarang untuk mencontek. Dan yang berikutnya integrasi pendidikan anti korupsi dalam pelajaran, di mana kita harus memasukkan pendidikan anti korupsi ini dalam pembelajaran kelas agar anak-anak diajarkan untuk tidak korupsi ataupun diajarkan akibat dari korupsi tersebut. Yang berikutnya keteladanan guru dan orang tua. Pesan terakhir dari presentasi kami hari ini adalah korupsi bisa dicegah jika nilai-nilai ditanamkan sejak kecil, dan sekolah dasar menjadi peran penting dalam membentuk karakter siswa agar tumbuh menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab.
pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga membentuk orang yang kuat dan masa depan. Jadi, apabila orang yang baik bisa memberikan dampak